Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Ketapang Pelangi 2 atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Ketapang Pelangi 2, yang kami hormati narasumber di hari ini Bapak Jamal SBE. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya hari ini sehingga kita bisa berkumpul pada acara kali ini, yaitu pemaparan tentang pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model kompetisi bulu tangkis anak. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Quran bersama. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Ketapang Pelangi 2 atau yang mewakili. Kepada perwakilan dari SDN Kepala Sekolah SDN Ketapang Pelangi 2, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Ketapang Pelangi 2, kepada Bapak narasumber kita dan seluruh jajaran tenaga kependidikan SDN Ketapang Pelangi 2 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan presentasi dari Bapak Jamal, dan sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semuanya dari jalan gelap menuju jalan yang terang. Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, semoga dengan adanya kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh Bapak Jamal ini dengan pembelajaran berbasis proyek atau Sport Education Model kompetisi bulu tangkis anak ini semoga bisa membawa manfaat baik untuk guru maupun murid-murid di SDN Ketapang Pelangi 2, dan semoga tetap berjalan dengan lancar serta membawa manfaat khususnya bagi Bapak Jamal itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya akan masuk pada pemaparan materi pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model yang akan disampaikan oleh Bapak Jamal SPD. Kepada Bapak Jamal, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, juga rekan-rekan Dewan Guru SDN Ketapang Pelangi 2 yang berbahagia pada hari ini. Izinkan kami memaparkan presentasi apa yang kami dapat selama ini mengikuti PKB PJOK dengan pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model atau yang biasa disebut dengan SEM. Sebenarnya di sini ada 3 model pendidikan. Yang pertama model pendidikan gerak, yang kedua model pendidikan kebugaran, kemudian yang ketiga
sport education model. Dalam hal ini saya berkolaborasi dengan Komdel yang ada di sekolah SDN Ketapang Rami 2 untuk mempresentasikan kompetisi bulu tangkis anak. Di dalam kesempatan ini izinkan kami untuk bagaimana caranya kita mengaplikasikan ke dalam pembelajaran melalui sport education model. Yang pertama, latar belakang. Pengalaman murid yang bermakna haruslah didapatkan dalam setiap proses belajarnya. Begitu juga dalam pembelajaran PJOK. Murid dengan perbedaan jenis kelamin, latar belakang, bahkan kondisi fisik yang beragam harus tetap merasakan bahwa mereka memiliki peran di dalam setiap pembelajarannya. Penerapan sport education model atau yang disebut dengan SEM dalam pembelajaran PJOK di sekolah dasar menawarkan pendekatan yang komprehensif dan menarik untuk meningkatkan belajar murid dengan fokus dan pengalaman kompetensi, pengembangan keterampilan dan peran aktif murid, pengembangan nilai fair play. SEM dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih bermakna dan mendukung pengembangan sosial serta emosional murid. Model pendidikan ini berpotensi untuk murid dapat aktif bersuara, menyampaikan ide dan gagasan bagaimana SEM akan berlangsung. Murid dapat memilih peran-peran apa saja yang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing, sehingga mereka merasa memiliki kegiatan ini seutuhnya. Dengan melihat aset SDN Ketapang Rami 2 seperti kepala sekolah, guru yang selalu mendukung untuk berkolaborasi dengan peningkatan kualitas pendidikan, murid yang aktif bergerak, halaman sekolah yang luas dan sarana prasarana yang memadai, serta dari hasil interview dengan murid yang memiliki ketertarikan terhadap permainan bulu tangkis dapat mendukung berlangsungnya pembelajaran dengan SEM sebagai usaha perwujudan pembelajaran PJOK yang merata dan menyeluruh bagi semua murid. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan program memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dan kontekstual serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, berpikir tanggung jawab untuk merancang aktivitas berat melalui permainan bulu tangkis. Sedangkan indikatornya ketercapaian tujuan yang pertama, murid dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kompetisi bulu tangkis. Yang kedua, murid dapat menyampaikan suara ide atau gagasannya serta memilih peran yang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Yang ketiga, murid dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, fair dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Lanjut ke capaian dan langkah-langkah. Capaian, murid dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan bulu tangkis. Langkah-langkahnya, peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity, sampai pada evaluasi dan refleksi, yang mana dalam prosesnya peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide kreatif dan gagasannya serta dapat
memilih peran sesuai dengan minat bakatnya untuk menempatkan mereka sebagai pemilik dari program ini. Lanjut ke struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ada di sini ada penanggung jawab secara otomatis Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Bustanul Arifin SPD. Kemudian ada Ketua Kombel dan Program. Tertera di sini ada perwakilan SPD, narasumber saya sendiri Jamal SPD. Kemudian 90 fasilitator sebagai pelaksana program, seluruh murid pelaksana dengan rincian kelas 1, 2, dan 3 berperan sebagai supporter, kelas 4, 5, 6 panitia dan pemain. Kemudian ada komite sebanyak 1 orang sebagai pendamping. Kemudian tidak lepas dari Pak Guyuban sebagai sebanyak 6 orang sebagai pelaksana bahasa di festival akhir kompetisi. Pihak Puskesmas 2 orang sebagai pelaksana penanganan kita. Dalam hal ini kita melibatkan termasuk ada dokter kecil yang ada di sekolah kita. Lini masa afiliasi selama program berlangsung. Kemudian puncak pengelolaan musimnya di tanggal 21-22 November 2024. Kemudian penyiapan pertandingan di tanggal 25-26 November 2024. Puncak pertandingannya di tanggal 27 dan 29 November 2024. Kemudian ada pencatatan pertandingan selama program berlangsung, dilanjutkan dengan festival akhir di tanggal 30 November 2024. Dan dilanjutkan dengan evaluasi dan refleksi di setelahnya kegiatan. Kemudian kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas. Ada aset yang dimiliki oleh SDN Ketapang Rami 2, kemudian keterlibatan murid, kemudian seberapa besar keterlibatan komunitas. Aset yang dimiliki oleh SDN Ketapang Rami 2, sekolah memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung dengan program peningkatan kualitas pembelajaran di termasuk semua dewan guru dan satu teknik yang berprofesional, yang profesional di bidangnya. Kemudian sekolah juga memiliki 94 murid. Yang kedua, sekolah memiliki peran sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan halaman yang dapat digunakan untuk aktivitas gerak. Yang ketiga, sekolah dapat berkolaborasi dengan paguyuban wali murid untuk menjalankan program. Yang keempat, kebijakan kepala sekolah untuk mendukung berlangsungnya program. Keterlibatan siswa peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak, sampai pencatatan pertandingan festivitas, sampai pada evaluasi dan refleksi. Keterlibatan komunitas. Yang pertama, komunitas SDN Ketapang Rami 2 sebagai wadah untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala selama berlangsungnya program. Yang kedua, paguyuban wali murid sebagai pelaksana bahasa dalam festivitas. Yang ketiga, pihak kesehatan dari Puskesmas dilibatkan untuk menangani permasalahan cedera pemain atau hal-hal yang mengenai dengan kesehatan. Lanjut. Kemudian ada lini masa pelaksanaan evaluasi yang 2 September 2024. Evaluasi terhadap tujuan pembelajaran mengumpulkan umpan balik dari murid. Kemudian di 3 September 2024, refleksi guru
evaluasi kinerja tim. Di tanggal 4 September, evaluasi penerapan konsep fair play, manajemen kelas dan pengelolaan ragu. Dilanjut dengan sumber data. Sumber data sebagai bahan pelaksanaan evaluasi akan menggunakan checklist observasi. Yang kedua, laporan kegiatan. Yang ketiga, hasil wawancara. Kemudian yang keempat, ada hasil refleksi. Teknik pengambilan data diambil melalui teknik yang akan digunakan adalah observasi selama pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, wawancara dengan murid dan kolaborasi dengan guru. Yang ketiga, refleksi dengan murid dan guru. Lanjut. Kemungkinan tantangan yang muncul, yang pertama, pengenalan SEM sebagai model pendidikan yang belum pernah diterapkan di SDN Ketapang Rame 2. Yang kedua, pengelolaan kelas dan penjadwalan. Yang ketiga, kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan SEM dan perkembangan murid dapat menjadi kompleks, terutama dengan berbagai peran yang ada. Solusi: melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat SEM kepada warga sekolah, murid, dan orang tua. Yang kedua, menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi SEM dan tanpa mengganggu kegiatan yang lain. Yang ketiga, menggunakan penilaian berbasis rubrik yang terstruktur untuk menilai berbagai peran dan aspek pembelajaran. Itu Bapak Ibu Guru, presentasi dari kami. Sebelum kami akhiri presentasi ini, kami perlu menjelaskan sedikit bahwa SEM ini adalah model pembelajaran yang mana siswa itu memilih sendiri. Jadi dalam konteks ini kami paparkan satu contoh untuk permainan badminton atau bulu tangkis. Ini nanti siswanya memilih bahan sendiri, memilih pertandingan jadwalnya, merancang sendiri, yang jadi wasit siapa, yang jadi pemain siapa, yang jadi penonton itu siapa, kemudian nanti hasilnya seperti apa. Ini semua adalah pilihan dari siswa itu sendiri. Oleh karena itu, harapan kami dengan adanya SEM ini menjadikan siswa-siswa yang ada di tempat kita menjadi siswa yang mandiri, yang berpikiran kritis dan sebagainya, bisa diwujudkan di SDN Ketapang Rame 2 ini. Barangkali ada yang kurang jelas Bapak Ibu Guru sebelum kami akhiri. Ya, ada. Ya, boleh. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Dari pemaparan Pak Jamal tadi bahwa pembelajaran berbasis proyek SEM ini tadi berpusat pada anak-anak. Semuanya yang menentukan adalah anak-anak. Betul sekali. Kemudian yang saya tanyakan, karena semuanya itu yang terlibat adalah semua anak-anak, mulai dari pembelian, permainan ataupun penilaian dan sebagainya itu. Terus yang saya tanyakan di sini adalah sebagai guru itu tugasnya apa di sini? Terima kasih, mohon penjelasan. Terima kasih, pertanyaan yang menarik dari rekan kita. Baik, saat ini sebenarnya model pembelajaran ini di luar pembelajaran yang tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran yang lain. Dalam artian nanti anak-anak ini menentukan sendiri. Satu misal, ini mau mengajarkan kegiatan badminton seluruh SD kita. Jadi yang menentukan anak-anak dan sebagainya, sampai nanti hasilnya yang menentukan anak-anak. Nah, gurunya sebagai apa?
gurunya hanya nanti menerima hasil di samping refleksi, kemudian ada evaluasi yang sudah saya jelaskan. Nanti hasilnya seperti apa? Oh ternyata si A perannya yang dia sendiri menantang ini menjadi pemain, ternyata begitu ditampilkan hasilnya seperti ini dan sebagainya. Itu kayaknya seperti itu sih, gurunya nanti menerima hasil. Ternyata melihat anak didiknya berhasil melaksanakan kegiatan berbasis proyek ini, hasilnya SEM itu seperti itu. Demikian. Bagaimana Bapak Guru sudah jelas? Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri presentasi ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu Guru yang ada di SDN Tapan Rame 2. Kami ada kurang lebihnya, saya akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Jamal SPD atas pemaparannya hari ini. Semoga yang telah disampaikan oleh beliau bisa terwujud dalam di SDN Ketapang Rame 2 agar pembelajaran bisa terpusat pada anak. Terima kasih untuk hari ini, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Khairunisa Umisaro. Saya rekan sejawat dari Bapak Jamal SPD. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan testimoni terhadap presentasi pembelajaran model SEM yang telah dipaparkan Pak Jamal. Menurut saya baik sekali. Harapan saya bisa diimplementasikan di SDN Ketapang Rame 2 dengan baik. Dari pemaparan ini saya mengizinkan untuk dipublikasikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Waqiah SPD. Saya adalah wali kelas 4. Di sini saya akan memberikan testimoni terhadap hasil atau tayangan terhadap pembelajaran Pak Jamal yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Hasil dari tayangan itu adalah kegiatan yang dilakukan Pak Jamal bagus dan memang benar adanya. Dan saya berharap semoga apa yang telah dipaparkan Pak Jamal itu bisa dilaksanakan khususnya di kelas 4 dan pada umumnya di SD Ketapang Rame 2 baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Selanjutnya saya mengizinkan untuk dipublikasikan di banyak tempat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.